mahasiswa S3 ini adalah calon pemimpin masa depan, calon manajer pendidikan masa depan. Baik, kalau kita lihat pemimpin saat ini banyak sekali menghadapi masalah-masalah baik di Indonesia mungkin juga di Malaysia ini. Di Indonesia sudah 7 kali pemimpin negara Indonesia yang berganti-ganti, begitu juga sampai ke perguruan tinggi. Tentunya pemimpin ini yang akan menentukan kemana arah yang akan dipimpinnya, yang akan dibawa oleh para pemimpin tadi. Nah, kalau kita lihat dalam tahap revolusi industri mulai dari tahun 1800 sampai 2025 ini banyak sekali perkembangan, terutama di bidang teknologi, adanya penemuan mesin uap, penemuan listrik, kemudian inovasi teknologi informasi, dan telah terjadi revolusi industri yang berkembang dengan pesat, sehingga mengakibatkan semuanya terjadi perubahan di sana sini. Kemudian kalau kita lihat Indonesia pada peringkat 4 sebagai pengguna internet Asia. Nah, dalam hal ini yang paling banyak yaitu China, India, Jepang, Indonesia 78. Nah, kemudian Bangladesh, Vietnam, Filipina, Korea Selatan, Thailand, dan Pakistan. Nah, Malaysia kita tidak dicontohkan di sini, mungkin lebih tahu Malaysia berada di peringkat berapa ya gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana di era 4.0 ini yang merupakan era teknologi. Kalau dulunya kita para dosen mungkin teknologinya HP yang masih jadul-jadul. Nah, sekarang sudah pada HP yang tipis. Kemudian begitu juga penggunaan dalam pembelajaran. Kalau dulu hanya menggunakan buku tulis, sekarang tidak lagi menggunakan buku tulis, papan tulis pun tidak berguna. Begitu kita ya Prof. Nah, bahkan hanya lewat internet. Kemudian kita lihat bagaimana pekerjaan lebih mudah, cepat dan praktis. Tidak ada pertanyaan yang tak ada jawabannya. Kemudian komunikasi tanpa mengenal ruang, asik dengan HP masing-masing, asik dengan dunianya masing-masing, sehingga sosialisasi kemasyarakatan agak berkurang dibanding kita pada dulunya. Kemudian kurangnya sosialisasi karena terkurung dalam sebuah ruangan. Kurangnya komunikasi, sifat egois yang muncul, berisiko terhadap perkembangan psikologis, pergaulan bebas, kemudian paparan radiasi, hedonisme, kecanduan, dan teknologi itu pun bahkan bisa mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Nah, seperti kita sudah sering berkomunikasi, saya di Indonesia, Prof di Malaysia. Namun kita tetap jalan komunikasi sehingga sampai hari ini kita bisa bertemu muka-muka. Untuk diketahui Bapak Ibu mahasiswa IMCILUK, Prof ini pernah datang ke IMCILUK pada tahun 2023 ya Prof. Beliau menyampaikan materi yang hadir, kami minta waktu itu mahasiswa S3 FPI tadi, ada Pak Endang, ada Pak Rodi yang hadir, itu Pak Jono ya, nah, itu dan yang lain-lainnya. Terima kasih Prof sudah memberikan materi di sana. Salam dari Bapak Rektor kami dan Bapak Direktur Naskah. Beliau tidak bisa hadir. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana kasus pemimpin Indonesia? Ini tidak apa kami mengatakan di sini, Prof, sebagai gambaran di sini. Ya, mungkin juga di Malaysia punya kasus-kasus dalam kepemimpinan. Nah, ini dari tahun 2020 sampai 2025, KPK telah banyak melakukan OTT. Ya. Kemudian OTT KPK itu terjadi banyak di Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, dan juga sampai ke Bengkulu. Nah, ini karena apa? Karena leadership-nya yang tidak mengarah kepada ke pembentukan akhlak bagi dirinya sendiri. Kemudian kasus korupsi pun banyak melibatkan para wali kota, gubernur, dan bahkan sampai kepada kabupaten. Tapi kalau di kasus korupsi bagian di perguruan tinggi masih langka, alhamdulillah gitu. Apalagi di perguruan tinggi agama Islam karena sudah ada basic leadershipnya sudah mengarahkan ke
kalau kita lihat dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, yang artinya akan datang pada masa tahun-tahun yang belum tipuan dan kebohongan. Nah, pada tahun itu pembohong dipandang jujur, yang orang jujur dianggap benar, yang orang benar dianggap bohong. Jadi itu akan terjadi dan memang sudah banyak bukti-buktinya begitu ya bro, sehingga yang salah dibenarkan, yang sudah benar malah disalahkan. Kemudian krisis kepemimpinan melanda bangsa Indonesia. Salah satu faktor penyimpangan berasal dari lembaga pendidikan sekolah atau perguruan tinggi. Mengingat perguruan tinggi merupakan lahan persemayaman para pemimpin masyarakat dan bangsa. Jadi leadership spiritual ini merupakan yang dibutuhkan. Kalau seperti di Sumatera Barat itu gubernurnya malah memerintahkan ada duha bersama, kemudian sholat zuhur bersama, ketika sudah pulang sholat asar bersama. Nah, mudah-mudahan yang jelas mungkin di Malaysia sudah begitu ya Bro ya. Kalau di Indonesia masih banyak yang belum melaksanakan leadership spiritual yang membawa bawahannya untuk ikut selalu ingat dengan Allah, melakukan tauhid dengan Allah. Kemudian, nah di sini saatnya kita melakukan transformasi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan didasarkan pada kualitas spiritual, kekuatan untuk menginspirasi, kekuatan untuk mengilhami orang lain untuk mengikuti. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi bawahannya agar supaya bawahannya lebih melakukan tauhid kepada Allah, untuk mengingat Allah kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak meninggalkan agama. Nah, kemudian spiritual leadership itu menggabungkan nilai-nilai, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain sedemikian rupa secara intrinsik, sehingga mereka memiliki rasa pertama spiritual melalui panggilan tugas dan keanggotaan. Ini menurut Louis Freire. Nah, di sini pemimpinlah yang mengajak. Dia harus turun tangan langsung. Jangan hanya memberikan instruksi tanpa dia melakukannya. Jadi pemimpin ini sangat berpengaruh kemana akan dibawa bawahannya, ke arah yang baik atau ke arah yang jelek. Kemudian kepemimpinan spiritual yaitu yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritual atau keilahian. Tuhan adalah pemimpin yang sejati, yang mengilhami, mempengaruhi, melayani dan menggerakkan hati nurani hambanya dengan cara yang sangat bijaksana melalui pendekatan kritis dan ketegaran. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya leader dengan bos sangat berbeda sekali caranya. Kalau bos cenderung memerintah, kalau leader dia mengajak atau mempengaruhi. Nah, sebaiknya seorang pemimpin itu mempunyai 4 sifat kepemimpinan Rasulullah. Yang pertama yaitu sidik, jujur. Kemudian fatonah, itu kreatif, berani dan percaya diri. Yang ketiga tabligh atau mampu berkomunikasi. Dan yang keempat amanah atau istiqomah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mahasiswa STGMI sudah mempunyai keempat ya sifat Nabi yang kita harus jalankan sebagai seorang calon pemimpin. Amin. Ya. Kemudian Rasulullah dan para sahabat sebagai role model kepemimpinan spiritual itu sebagai pemimpin bisnis. Nah, kemudian yang kedua sebagai pemimpin keluarga, yang ketiga sebagai pemimpin dakwah, yang keempat pemimpin sosial politik, dan yang kelima pemimpin sistem pendidikan yang holistik. Kalau kita lihat pemimpin terbesar dari umat manusia ini yaitu Rasulullah. Kita lihat sendiri apabila Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan haji dan umroh, kita lihat bagaimana umat dari seluruh dunia melaksanakan haji dan umroh sampai berdesak-desakan, itu karena keberhasilan pemimpin dari Rasulullah. Nah, kemudian dalam kurun 23 tahun dengan biaya kurang dari 1% untuk biaya yang dipergunakan Revolusi Prancis dan dengan korban kurang dari 1.000 orang telah menghasilkan 3 karya besar yang belum pernah dicapai oleh pemimpin yang manapun di seluruh dunia semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Jadi 3 karya terbesar tersebut adalah bagaimana mengesahkan Tuhan, yang kedua kesatuan umat, dan ketiga kesatuan pemerintahan. Kalau di Malaysia ini sudah
90% lebih umat muslim ya Bapak ya. Ya. Kemudian bagaimana rahasia keberhasilan Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi Muhammad selalu dibimbing oleh wahyu. Yang kedua, meskipun bertugas sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Yang ketiga, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad selalu konsisten. Yang keempat, pemimpin harus senantiasa memiliki rasa yang sama dengan rakyatnya, dan pemimpin harus bisa tenang dalam menghadapi semua kondisi. Mudah-mudahan sudah diamalkan oleh Bapak Ibu seluruhnya. Nah, mengelola lembaga pendidikan dengan spiritual leadership yang mana IAIN Curug adalah salah satu lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam, begitu juga UKM ini. Nah, tentu kita mempunyai trik-trik ya bagaimana mengelola perguruan tinggi yang berbasis keislaman. Yang pertama itu kita harus bisa memimpin diri sendiri, bagaimana memanage diri sendiri, manajemen waktu, manajemen bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan yang cepat, keperluan yang mendadak dan segala macamnya. Kemudian kita harus menciptakan positive thinking, jangan negative thinking. Jadi kita selalu berhusnuzon, dilarang untuk bersuzon ya. Kemudian kendalikan pikiran Anda atau ia akan mengendalikan Anda. Tentukan tujuan yang jelas. Kemudian kita harus menertibkan diri sendiri dengan disiplin diri dan selalu bertumbuh untuk mencapai kemajuan diri. Dan mereka yang memimpin dengan empati, kasih sayang dan rasa hormat itu kita menuju kepada leadership spiritual. Dan mari kita kembangkan potensi kita diri sendiri. Nah, kita langsung aja mungkin ya. Dan satu menit lagi. Ya, jadi karena waktunya terbatas, 10 menit kita skip aja, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana semuanya kita kebayang nggak jika kelak di akhirat akan ditanya apa yang sudah Anda lakukan sebagai pemimpin? Ya, kemudian bagaimana untuk apa internetnya? Apakah hanya untuk WA saja, Facebookan saja, ya? Atau ya, kemudian apakah itu juga men-share kebajikan sehingga kita mendapatkan pahala? Ya, kemudian maka tulislah dengan yang baik-baik saja. Jika ada sikap sharingan yang bermanfaat, maka silakan kita teruskan dan kita bagi kepada yang lainnya. Penutup, ketika dunia sudah berubah, teknologi berubah, lingkungan strategis berubah, aspirasi masyarakat berubah, pengetahuan masyarakat meningkat, mengapa kita sebagai pemimpin tak juga tampak berubah? Mudah-mudahan kita berubah. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak organisasi atau institusi atau sekolah atau perguruan tinggi yang masih saja beroperasi dengan paradigma lama, memimpin dan mengerjakan sesuatu dengan cara-cara konvensional dan tradisional, kita tingkatkan dengan cara-cara yang modern. Kemudian lembaga pendidikan membutuhkan emerging leadership dengan model spiritual leadership, pemimpin yang soleh dan mampu membaca situasi, berkolaborasi dengan perkembangan dan tuntutan zaman dengan tidak meningkatkan nilai-nilai ilahiyah. Mari kita lakukan perubahan dari yang kecil sampai yang besar. Mohon maaf, demikian saja dulu dari saya dengan keterbatasan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi dia, saya ulangkan juga pantunnya ya pantul kembang indah bunga seroja, cakep, tampak berseri di samping jari. cakep. Selamat datang Bapak Ibu semua. Ilmu fungsi maju Nusantara. Satu lagi ya, harum mewangi seri pagi, manis berkebahir Siti Alami. Cakep. Datang lagi kami santuni untuk silaturahmi. Tanpa membuang masa, Bunga melati, harum mewangi. Bagaimana politik ini akan dijalankan? Tumbuh berseri di tepi hal. Dan kita telah ada fellow daripada kita ada Dr. Syazlin ya.
Orangnya baik, lemah hati, manis senyum. Allah. Kata bijaksana, lemah lembut. Lembut mulai. Kosong ni, of course kepakaran dalam kuantitatif dan kita ada fellow muda muda orang ni, Dr. Nurul Akmi kita masih menunggu Dr. Rachel dan rakan-rakan yang lain. Pada saya bagi ruang kepada bapa ibu yang akan merekamkan selama 10 minit. 10 minit saja biar kita mengambil yang satu. Kurang-kurangnya sebab nanti ibu bapa ada program lain Jadi makanya Profesor Supian ya. saya ingat Supian Hussain. Hussain. 3 minit saja. Be very precise. 10 minit dan 5 minit akan